Halo rekan-rekan semuanya, kembali kita sekarang ke lab yang kedua ya, masih di RIP ya. Jadi kita sekarang masuk ke konfigurasi dynamic routing menggunakan RIP ya. Di video sebelumnya teman-teman sudah menyaksikan ya bagaimana penjelasan singkat mengenai basic eh, konsep dari routing dinamik menggunakan routing information protocol. Oke, di video kali ini teman-teman langsung nanti kita menggunakan konfigurasi di 3 buah router ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini sudah ada 3 buah router ya, di mana router satu nanti yang akan terhubung dengan local area network, katakanlah begitu. Kemudian yang router kedua itu terhubung dengan local area network 2. Kita lihat di sini ada router yang di tengah ya. Ini sebagai router wide area network lah ya. Kemudian router satu dan router 2 juga dihubungkan menggunakan kabel serial atau direct connection ya, WAN juga ya. Sedangkan untuk terhubung ke router 2 ini menggunakan fast Ethernet. Begitu juga untuk router 2 ya, terhubung ke router 3 menggunakan fast Ethernet. Kita lihat ya di sini IP address-nya sudah kita tentukan baik di interface Ethernet maupun di interface serialnya ya. Oke, baik. Sebagai konfigurasi awal, ini dipastikan sudah terkonfigurasi dulu secara basic ya. IP address-nya sudah masuk. Kemudian kita tinggal verifikasi dulu ya hubungan antar point-to-point routernya dan juga terhadap PC yang ada di LAN 1 dan LAN 2. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke router 1. Oke, sekarang kita sudah berada di router 1 ya. Kita masuk dulu ke konsolnya. Kita ketikkan enable, kita ketik verifikasinya show IP interface brief ya. Nah, kita lihat di sini bahwa di router 1 sudah terkonfigurasi ya sebelumnya menggunakan IP yang sudah kita buat ya. 13.13.13.1 ya. Di fast rate 00, kemudian 192.168.10.1 ini ke fast rate 01 yang terhubung ke switch. Kemudian untuk serialnya ini di IP 21.21.21.1 ya. Ini yang akan terhubung ke router 2. Coba kita cek lagi di sini show description. Show interface, coba kita cek ya, show interface description. Ada nggak? Oke, ya. Kita lihat sini show interface ya. Show interface terlihat bahwa fast Ethernet 00 terhubung ke router 3 ya. Kemudian fast Ethernet 01 ini ke switch 1. Kemudian serial 00 ini terhubung ke router 2. Oke. Nah, sekarang kita pastikan dulu ya bahwa router 1 ini benar-benar sudah terhubung ke router 2 dan router 3 ya. Kita kembali lagi ke topologinya ya. Kita lihat di sini di router 2 IP yang terhubung dengan si router 1 adalah 13.13.13.2. Baik, kita coba ping ya. Ping 13.13.13.2. Baik ya, sudah reply, artinya sudah terkoneksi ke router 3. Kemudian kita ping ke router 2. Ya, router 2 itu kita lihat di IP-nya 21.21.21.2 ya. Kita coba ping lagi, ping 21.21.21.2. Oke, ya. Router 1, router 3 sudah terhubung, begitu ya router 1 dan router 2. Ya, sekarang kita pastikan antara router 3 dan router 2. Ya. Kita bisa cek dulu di sini ya, di router 2-nya. Kita ping ya. Enable ping 23.23.23.1. Oke. Kita cek dulu ya. Baik. So, IP interface brief ya 32.32.2 berarti ya. Ping 32.32.32.2. Oke, terhubung. Kemudian untuk ke router satunya 21.21.21.2 ya. Ping
21.21.1 ya, ke router 1. Oke. Nah, secara konektivitas ini sudah terhubung antara router 1, router 2, dan router 3. Ya. Oke, kita pastikan juga terhadap si kliennya di router 1 dan router 2 sudah terhubung juga. Ya. Kita cek dulu ping 192.168.10.2 ini adalah PC yang berada di LAN 1 ya. Dan yang di laptop ping 192.168.10.3. Itu di router 1 menuju ke klien dari si switch 1. Kemudian dari sisi router 2 yang menuju ke switch 2. Ya kita cek juga ya. Dari router 2-nya ping 192.168.20.2. Oke, sudah reply. Kemudian ping 192.168.20.3. Oke, sudah reply 100% juga. Artinya secara direct connection yang terhubung langsung dengan si routernya itu sudah bisa reply pingnya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan 3 router ini menggunakan dynamic routing protocol, menggunakan protokol RIP, Routing Information Protocol. Ya, kita langsung saja menggunakan versi 2. Oke, kita awali dengan si router 1 dulu. Ya. Nah, kita mulai dengan configure terminal router RIP. Ya, ini adalah mengenablekan router RIP-nya. Kemudian kita ketikkan version 2. Kemudian ya, kita tambahkan no auto summary. Ya. Karena di sini ada network /30 ya, yang bagian dari kelas C, subnetting dari kelas C, maka kita buat no auto summary ya. Supaya tidak dilakukan summarisasi ke kelas C. Nah, kemudian tadi kita lihat di router 1 ini sudah ada 3 buah network, yaitu yang menuju ke router 3, menuju ke router 2, dan menuju ke switch. Ya. Jadi tinggal kita masukkan atau kita advertise network-network tersebut ke dalam routing protokol RIP. Ya. Perintahnya adalah network, ya. Kemudian kita masukkan networknya, ya, IP networknya, yaitu kita lihat sini ada 13.13.13.0, kemudian 21.21.21.0 dan 192.168.10.0. Oke, kita masukkan ketiganya. 31 31 31.0. Sorry ya. Keliru ya. Nah, kalau ada keliru seperti ini kita ketikkan no network ya. 31 31 32 31.0 ya. Kemudian kita ketikan yang tertulis di topologinya 13.13.13.0, kemudian network 192.168.10.0 ini yang menuju ke switch 1 dan yang menuju ke router 2 network ya 21.21.21.0. Oke ya. Kita end dulu, kita simpan dulu, copy running config startup config ya. Yes, atau kita mau cara yang paling cepat adalah WR ya atau write. Oke, sudah selesai kita masukkan network-network di routing protokol RIP di router 1. Kemudian kita menuju ke router 2 ya. Kita masuk ke router 2. Kita hanya memasukkan 2 buah network ya. Network yang menuju ke router 1 dan network yang menuju ke router 2. Enable lagi configure terminal router RIP version 2 no auto. Oke, kemudian network 13.1.13.13.0, kemudian network kita cek dulu sini 32.32.32.0. Oke, kita masukkan network yang kedua 32.32.32.0. Oke, selesai ya. Kita simpan dulu, right? Sekarang kita masuk ke router 2 ya.
Kedua, kita masukkan 3 buah network. Configure, terminal, router, RIP, version 2, no auto, kemudian networknya. Ya, kita masukkan 21.21.21.0. Ya, kemudian 32.32.32.0 network 32.32.32.0 dan terakhir network yang menuju switch 192.168.20.0. Oke, ya, kita sudah selesai mengkonfigurasi routing protokol RIP versi 2 di 3 routernya. Kemudian yang berikutnya adalah kita verifikasikan, pastikan bahwa routing protokol ini sudah berjalan dengan baik, ya. Oke, ya, sebagai informasi di video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa RIP versi 2 maupun RIP versi 1 itu selalu akan mengupdate ya routing table-nya ya, atau mengupdate kondisinya, salah satunya adalah routing table-nya ke arah tetangganya, neighbor-nya itu setiap 30 detik sekali ya. Jadi begitu kita masukkan network dari router satu ke router yang lainnya, di router yang lainnya, maka tidak langsung dia akan menginformasikan network yang ada pada router tersebut. Dia harus menunggu dulu 30 detik ya. Jadi dia berkala akan mengirimkan update networknya setiap 30 detik. Ya. Oke, kita lihat verifikasinya sekarang. Ya, kita mulai dari show IP route. Ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa network yang berada pada routing table, ya, yaitu adalah network yang terhubung langsung direct connection dengan si router 1, ya. Kodenya adalah connected, ya, dan lokal ini artinya adalah yang langsung terhubung dengan physical dari si routernya. Kemudian ada lagi router remote-nya, network remote-nya. Ya, di sini kalau kita lihat sini muncul ada kode R. R ini adalah dari routing protokol RIP yang sudah kita konfigurasikan. Ya, kita lihat di sini ada 2 network ya. Ada 3 ya, 1, 2, ya, kita lihat ya kode R-nya. Atau kita bisa filter show IP route RIP. Nah, di sini kita lihat ya, kode RIP-nya di sini ada 2 ya, yang menuju router 2 dan router 3 ya. Nah, yang menuju ke router ya, router 2 dan router 3 ya, di sini kita lihat ya informasinya. Ada yang menuju ke router 2 dan router 3 melalui interface yang berbeda. Nah, kemudian adalah ini yang menuju ke jaringan di switch kita, ya. Nah, ini adalah yang berasal dari router 2, yaitu switch 2. Ya. Nah, ini adalah routing table dari router RIP di router 1, ya. Kemudian berikutnya adalah yang perlu kita ketahui adalah show ya IP protokol, ya. Nah, di sini dapat diinformasikan bahwa routing protokol yang kita gunakan adalah RIP, kemudian dia akan mengirimkan update setiap 30 detik sekali. Ya. Kemudian invalid waktunya adalah 180 detik, cooldown time-nya adalah 180 dan flash-nya adalah setelah 240 detik. Kita lihat di sini ya, versi yang digunakan adalah untuk sending dan receiving-nya sama-sama versi 2 ya. Kemudian di-enable di interface Fastnet 00, Fastnet 01 dan serial 00. Nah, kemudian di sini ada network yang sudah kita masukkan tadi. Ya. Nah, kemudian ini adalah routing information source-nya. Nah, kemudian routing protokol RIP di Cisco itu memiliki nomor administrative distance-nya adalah 120 ya. Jadi begitu kita verifikasikan tadi show IP route RIP, nah di sini ada administrative distance-nya ya. Nomor ranking protokolnya. Kemudian di sini adalah jumlah hop-nya ya. Nah, oke, kita pastikan dulu ya di router yang lainnya akan muncul juga di table routing-nya show IP route RIP.
Oke, ya sudah ada. Ya, ini adalah menuju ke LAN dari switch 1 dan LAN dari switch 2 ya. Jadi di router 1 dan router 2. Oke. Kemudian di router 2 juga kita cek lagi ya. Show IP route ya, atau show IP route trip kita filter ya. Nah, sudah ada di sini dari sisi router 2 itu sudah bisa melihat network di switch 1 ya. Kemudian network dari si router 3 ya. Ini ada dua jalannya. Lewat router 1 dulu dan direct menuju ke router 3 ya. Jadi kalau kita lihat ya, perjalanan paketnya ilustrasinya seperti ini ya. Apabila saya hubungkan atau saya mau komunikasi dari PC 1 ke PC 2 ya, atau PC 1 ke laptop 2, atau juga laptop 1 ke PC 2 dan laptop 1 ke PC 2 ke laptop 2, maka ada dua jalur yang ditempuh ya, yang bisa ditempuh ya, yaitu lewat jalur serial ya, dari PC laptop ini menuju ke sini, ini bisa lewat sini ya, dan alternatifnya adalah lewat ke router 3. Nah, kenapa router 3 sebagai alternatif? Karena routing protokol RIP adalah routing protokol yang melihat jumlah hop yang dilalui oleh si paket ya. Semakin besar, semakin banyak jumlah hopnya, maka dia tidak akan dipilih sebagai jalur yang terbaik ya. RIP akan selalu melihat jumlah hop yang paling sedikit. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kita mengirimkan ping paket ya dari PC 1 ke arah PC 2 maupun laptop 2, maka jalur yang akan dipilih ya oleh si router 1 ini adalah lewat physical dari si serial yang menuju ke router 2. Oke, kita buktikan ya. Kita coba ping dulu dari PC 1. Ya. Oke, kita ping 192.168.20.2. Oke, berhasil ya. Kemudian ping 192.168.20.3. Oke. Dari PC 1 ke laptop 2 dan PC 2 sudah berhasil kita ping, reply ya. Kemudian kita lihat jalur yang digunakan, threshold ya. Kita pengen tahu jalur yang digunakan ya, lewat mana ya. Kita masukkan destinasinya 20.2. Oke. Kita lihat pertama dia akan menghubungi gateway dari si router 1 ya. Jadi si PC 1 ini akan menghubungi gateway-nya ya. Kemudian berikutnya adalah IP next hop dari si router 2 ya. Dan terakhir adalah menuju gateway dari si router atau LAN 2 ya, yaitu interface yang menuju ke switch ya. Jadi kalau kita lihat ya, perjalanannya adalah pertama masuk ke gateway-nya di sini. Fast Satellite 01 sebagai gateway dari PC 1 dan laptop 1. Kemudian dia akan menghubungi next hop ya yang dimiliki oleh si router 2 yaitu 21.21.21.2, dan terakhir adalah dia akan menuju ke gateway dari PC 2 maupun laptop 2 yaitu di F01 dari si router 2. Oke. Nah, ini kita lihat threshold-nya ya. Oke. Kemudian coba kita kasih perlakuan, kita disable interface serial 00-nya. Ya, kita matikan. Kita shutdown ya. Configure terminal interface serial 000. Kita shutdown. Oke. Ya. Kemudian kita cek dari laptop 1 lah ya, atau kita tetap di PC 1, kita lihat perbedaannya. Ya. Ping dulu. Oke, pingnya reply, kemudian threshold. Oke, ya. Dia akan memilih jalur yang alternatif yaitu menuju ke router 2, router 3 ya. Router 3 menggunakan IP-nya 13.13.13.2 ya. Kemudian dia masuk lagi ya ke interface dari si router 2 yang terhubung ke router 3, baru dia akan terhubung ke
PC dari si laptop 2. Oke, ya. Jadi perjalanan ke atas karena interface di sini dimatikan, ya. Otomatis dia akan mencari jalur yang kedua, ya, yaitu lewat si router 3, ya, sampai dengan menuju ke laptop 2. Oke. Nah, sekarang satu lagi kita lihat, kita enablekan lagi di sini. No shut. Kita simpan dulu, ya. Kita coba debug, ya, debug IP trip. Nah, kita pengen tahu proses apa yang terjadi dari router 1 ini terhadap router 2 dan router 3. Ya. Kita lihat di sini, kita undebug dulu. Debug all. Nah, di sini informasinya adalah bahwa script mulai dikirimkan, ya, ke alamat multicast-nya menuju ke router 2, itu serial 000, ya. Dia akan request, ini adalah IP yang digunakan oleh si router 1. Ya. Nah, kemudian juga akan mengirimkan update-nya, ya, ke alamat multicast-nya lewat fasernet 00, yaitu 13.13.13.1. Ya. Nah, kemudian dia mulai membentuk update, ya. Dia update network-nya, ya. Kemudian juga metriknya. Nah, kemudian setelah itu dia akan mengupdate lagi network yang berikutnya, yaitu network yang berada di switch, ya, ke alamat multicast-nya 224.0.0.9. Ya. Jadi begitu seterusnya, ya, setiap 30 detik dia akan sending dan receive, ya. Nah, kalau kita lihat tadi sending, kemudian di sini adalah receive, ya. Jadi si router 1 ini akan menerima updatean dari si serial 00 dari si router 2, ya. Nah, bahwa lewat ini ada network 13.13.13.0/30, tapi ada 2 hop, ya. Nah, kemudian menuju network ini 1 hop. Nah, ini adalah yang diinformasikan oleh si router 2, kemudian diterima oleh si router 1. Ya, ini adalah akan dimasukkan ke table, routing table dari si router 1. Ya, dia akan menerima update. Oke, begitu ya. Jadi si router ini akan mengirimkan update-nya ke alamat multicast dari si trip versi 2, ya, yaitu 224.0.0.9, ya. Perbedaannya dengan si router 1 dengan si router ngrip versi 1 adalah kalau router ngrip versi 1 dia tidak mengirimkan ke alamat multicast, tapi dia akan membroadcast, ya. Nah, itu bedanya yang paling signifikan adalah bahwa RIP versi 1 masih mengirimkan secara broadcast. Sedangkan RIP versi 2 akan mengirimkan secara multicast, ya, ke alamat 224.0.0.9. Nah, baik, ya. Demikian konfigurasi dynamic routing RIP versi 2 yang sudah kita lakukan, ya. Jadi simpel, ya. RIP ini adalah routing protokol yang dinamik, ya. Dia terbatas hanya sampai dengan 15 hop. Jadi kalau misalkan kita punya banyak router, ya, sudah tentu kita perlu pertimbangkan, ya. Dia punya limitasi hanya sampai dengan 16 router. Oke. Demikian video ini, ya. Teman-teman silakan ikuti terus, ya. Subscribe videonya, baca description-nya, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.